Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pimpinan cabang dan segenap ranting Muhammadiyah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi PCM Cilacap Selatan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini saya dapat memenuhi jadwal di pengajian pagi hari ini. Saya akan memulai kajian pagi ini dengan sebuah hadis yang berasal dari sahabat Sauban, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW telah bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam akan berlomba dengan umat lain, akan bersaing dengan umat-umat lain. Bahasa kerennya berkompetisi. Jadi hidup itu berkompetisi. Termasuk umat Islam berkompetisi dengan umat lain. Kalau kompetisi biasanya ada menang, ada kalah. Tetapi Rasulullah menggambarkan bahwa pada suatu ketika umat Islam akan tidak mampu lagi berkompetisi, lemah. Digambarkan dalam hadis ini, yushikul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat lain, nah ini ceritakan, umat-umat lain akan bersatu padu untuk bersaing dengan umat Islam, dan mereka sangat kuat sedangkan Islam sangat lemah. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, mereka akan mengepung umat Islam, dan umat Islam ini seperti makanan di dalam tampah yang akan disantap oleh mereka. Terus yang Islam niku digambarkan kados dene snack. Snack nang tampah arep berhubung wong pirang-pirang. Jadi umat Islam ini bukan digambarkan seperti orang yang prasmanan, bukan. Kita menjadi prasmanan orang lain.
Sehingga kita digambarkan kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Digambarkan mereka akan memakan kita seperti memakan makanan dalam tempat prasmanan. Kepungan lah. Kepungan itu isinya nopo biasanya kepungan? Pasar. Jajanan pasar. Tahu, bakwan, mendoan, ampas tahu, rancem, tempe. Orang Islam digambarkan seperti mendoan, Bapak Ibu. Dan orang lain yang akan menikmati mendoan itu. Sahabat bingung lalu tanya kepada Rasul. Faqala qail. Maka salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa min qillatun nahnu yauma'id?" Ya Rasul, apakah pada waktu itu orang Islam jumlahnya sedikit? Kok lemah sekali seperti mendoan diprasmankan oleh orang lain? Maka Nabi menjawab, "Bal antum yauma'idin katsir." Kalian bahkan pada waktu itu jumlahnya besar. Sahabat tambah bingung, dene nganu akeh kok nggo prasmanan, nggo kepungan. Ada apa ya Rasul? Maka Rasulullah menjelaskan, kalian itu banyak. Bal antum yauma idin katsir. Kalian itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kalian seperti buih di atas air. Buih niku umpruk. Panjenengan pirsa umpruk. Umpruk itu jumlahnya banyak tapi enteng. Maksudnya tidak berbobot. Rasul menggambarkan umat Islam di akhir zaman menjadi umat yang jumlahnya banyak tapi tidak punya kekuatan, maka enteng seperti buih di atas air laut. Jumlahnya banyak buih itu, tapi kalau kena ombak hilang. Ya, muncul lagi, hilang lagi. Itulah buih. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwwikumul mahabata minkum. Dan para pesaing-pesaing Islam sama sekali tidak ada ketakutan dalam dadanya, dan takut dengan yang jumlahnya banyak, karena mereka tahu banyak tapi seperti buih. Maka Nabi menyatakan, wala yakrifannallahu fi qulubikumul wahn. Tidak cuma itu, di dalam diri umat Islam ada penyakit namanya al-wahn. Itulah penyakit yang membuat lemah, tidak berdaya. Sahabat bertanya, wa mal wahn ya Rasul? Apakah wahn itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit umat Islam yang menyebabkan lemah seperti buih dan tidak mampu bersaing dengan orang lain, tak berdaya, adalah wahn. Wahn itu adalah berlebihan mencintai dunia dan takut dengan kematian. Inilah hadis yang penting menjadi renungan kita, Bapak Ibu, bahwa umat Islam akan menjadi umat yang lemah jika kena penyakit wahn. Wahn itu ada dua. Yang pertama, berlebihan mencintai dunia. Cinta dunia menyebabkan bakhil. Cinta dunia menyebabkan tidak bersatu. Cinta dunia menyebabkan cinta dunia yang berlebihan menyebabkan orang tidak bersaudara. Cinta dunia berlebihan menyebabkan tidak ada tolong menolong.
tidak ada bayar zakat, tidak ada infak, tidak ada sedekah, itu melemahkan. Wa karahiyatul maut, takut mati. Turunannya takut mati apa? Takut hilang, takut terkurangi. Kenapa gak sedekah? Khawatir terkurangi, khawatir berkurang. Kenapa tidak hadir di masjid sholat berjamaah, tidak ngaji di majelis taklim? Eman-eman waktu ini bisnis saya bisa berkurang. Ini peluang. Kalau saya ngaji berlama-lama sholat ke masjid, waduh, lagi rame. Peluang saya mendapat uang menjadi berkurang. Itulah takut kematian, takut berkurang, takut bangkrut, dan lain-lainnya. Kalau ini menjangkiti umat Islam, maka inilah yang disebut umat Islam benar-benar akan menjadi seperti buih, enteng, tak berkualitas, tak punya bobot, dan ujung-ujungnya tidak mampu bersaing, berkompetisi dengan umat lain. Apakah ini sudah terbukti atau belum? Ya, mari kita lihat masing-masing. Kita lihat masing-masing. Di sekitar kita sudah apa belum? Inilah hadis yang bercerita tentang umat Islam menjadi lemah. Sekarang kita baca Al-Hajj ayat 41. Ayat ini bercerita yang menyebabkan jadi kuat. Tadi yang menyebabkan kita menjadi lemah adalah wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, berlebihan mencintai dunia dan takut kematian. Al-Hajj ayat 41 bercerita tentang yang membuat umat Islam jadi kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang jika Allah beri kedudukan yang kokoh di muka bumi. Berarti orang-orang kuat. Orang-orang yang kuat di muka bumi berarti orang-orang yang siap bertanding dengan yang lain. Umat yang kuat di muka bumi adalah umat yang siap berkompetisi, yang siap menjadi umat yang kuat dan tidak terkalahkan. Orang-orang yang seperti ini, yang oleh Allah dikehendaki kokoh kedudukannya di muka bumi, sangat kuat, tidak lemah, itu punya 3 amalan penting. Amalannya orang-orang yang bakal kokoh di muka bumi. Yang pertama, aqamus shalah, mereka menegakkan sholat. Yang pertama, menegakkan sholat. Yang kedua, wa atawuz zakat, mereka menunaikan zakat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Inilah 3 amalan yang menjadikan umat Islam menjadi kuat. Yang pertama adalah aqamus shalah, menegakkan sholat. Apa hubungannya sholat dengan kuat? Orang yang sholatnya benar pasti kuat. Orang yang sholatnya tidak benar mesti tidak kuat ya. Orang yang sholatnya benar mesti dia banyak belajar dari wudhu, hidupnya bersih dan suci.
tidak mau dekat-dekat yang haram, bahkan yang subhat saja nggak mau, karena Rasul sudah menyatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, antara halal dan haram itu ada perkara yang samar-samar, yang tidak jelas, kayak halal tapi kayak haram, mandan mirip-mirip haram tapi kayak halal. Halom namanya, halom. Halal tapi haram. Jadi orang-orang yang salatnya benar itu dia mesti akan menjaga dirinya dari segala kekotoran, berusaha suci. Bahwa salat itu diawali dengan wudu, itu pendidikan. Orang yang salat harus bersih, harus suci, hidupnya harus bersih dan suci, tidak dinodai dengan yang kotor-kotor, yang haram-haram, yang subhat. Inilah orang yang menegakkan sholat. Orang yang sholatnya baik, dia akan sholat pada waktunya, karena sholat itu memang sudah ditentukan waktunya. Kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, waktu-waktunya sudah jelas. Orang yang menegakkan sholat, sholatnya benar, itu pasti disiplin hidupnya. Pasti dia menggunakan waktu dengan baik. Kapan waktunya beribadah mahdhah, kapan waktunya bekerja mencari nafkah, kapan waktunya bergaul dengan tetangga, kapan waktunya untuk keluarga, dan kapan waktunya istirahat. Orang-orang yang tegak sholatnya, dia akan pintar membagi waktu. Inilah yang dimaksud menegakkan sholat. Orang yang menegakkan sholat pasti dia menegakkan kebaikan. Karena ciri sholat yang berhasil adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya menghadirkan kebaikan. Sholat itu diawali takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Niku boten kosongan, ada maksudnya. Mengangkat kedua tangan itu maknanya nantang apa pasrah. Pasrah menyerah. Masa ngangkat kedua tangan nantang. Niku maknane pasrah menyerah. Bahasa Cilacape pasrah bongkokan. Ini pelajaran bahwa orang yang sudah tiap hari mengangkat dua tangan takbir, mengangkat dua tangan takbir, berapa kali itu pelajaran. Supaya apa? Supaya banyak semeleh hidupnya dan jangan kebagusan, pecicilan. Bahasanya Purwakarta. Ya. Jadi kalau tiap hari mengangkat kedua tangan takbir, mengangkat kedua tangan takbir subuh, mengangkat tangan takbir siang, mengangkat kedua tangan takbir sore, mengangkat kedua tangan takbir malam, bolak-balik tidak menghasilkan kebaikan, itu berarti sholatnya belum tegak. Bahasa kedokterannya sholatnya esi mandul, belum produktif. Sholat harus melahirkan kebaikan. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rukuk niku medhunaken sirah. Boleh medhun separuh. 180 derajat ngadeg, dunia separuh dari 90. Kepala ada apanya Bapak Ibu? Ini kepala tempatnya di mana? Di atas. Bendina nang dhuwur.
Angger keseringan nang dhuwur niku cok lalen. Nggih mboten? Ya sekali-kali medun sing apa? Kepalanya di atas terus ya. Di dalam kepala ada apanya ibu bapak? Otak. Bahasa Silat sampai otak apa? Otak. Ini mutok. Kolom. Otak-otak. Kolom. Utek niku nggih napa? Nggih mikir. Telu ping telu pinten? Sang. Ora kena ora sang. 8 tambah 1 sang. 1 kurangi 10 kudu 90 orang bisa lihat. Itu kepala, tempatnya mikir dengan utek. Tapi Allah pesan aja terus-terusan nganggo otak. Ya sekali-kali diseimbangkan antara otak dengan hati. Maka Allah kasih pelajaran, kowe utekmu kededuna sekali-kali. Aja gembelengan nang dhuwur bae. Kecicilan jajal medun ruku. Ketika ruku itu otak dan hati sejajar. Agar ruku sejajar kadang-kadang dia si rese. Sejajar kok. Maka Allah kasih pelajaran sujud. Sujud niku mboten kosongan, ada pelajaran. Kepala yang terhormat ada otaknya, kesenggol bae ora terima. Diturunkan 90 derajat supaya sejajar dengan hati. Tetapi tidak cukup sampai di situ, Allah masih kasih pelajaran supaya hebat dan tidak kemagusan. Turunkan kepalanya sampai diletakkan di tanah. Coba. Ketika sujud, kepala nggak cuma turun separuh derajat 90, tapi diturunkan, kepala diletakkan di lantai di bawah hati kita. Itu pelajaran. Ya sekali-kali sing kon mikir atine, kowe otakmu ngaso dhisik. Sing jenengane otak ya, wis paling aktif ya, semangat. Sebab pada sudah ngantuk ya, tambah loyo. Bapak Ibu sekalian, orang itu kadang-kadang kan kemaki dengan otaknya. Orang bisa 100 kurangi 10 ya tetap sanggul. Ana wong utang 500.000. Rong bulan bali ya kan? Ya, utang 500. Kurang seminggu. PHK coba. Bingung sih nyaur apa gitu. Kurang rong dina nyaur kecelakaan. Mlebu rumah sakit dirawat. Orang duwe BPJS. Kucing maning. Maka bapak yang kecelakaan ini karena tanggung jawab menyuruh putranya, Mas, kowe sowan maring bapak kaya. Matur angger bapak lagi kecelakaan, urung bisa nyaur 500.000, kena duit 300 jujur benar. Putranya matur, Pak, niki diutus ramene pulang aturaken arta 300.000. Namun 300. Loh, kok 300? Kan utangnya 500. Nggih, Bapak kecelakaan. Biayanya rumah sakit kathah. Oh ya wis tambahane duitnya. Tapi sampaikan bapakmu ya, kurang 200. Nggih, tapi bapak dirawat kecelakaan. Iya ngerti, tapi yang kurang 200 dong ya. Ini otak. Orang yang pakainya hanya otak, nggak pakai hati. Yang membuat indah hidup itu kalau otaknya main, hatinya juga main. 500 dikurangi 300 podo karo 200, kurang 200. Tapi bisa saja dengan matematika hati. Matematikanya orang kepala
matematikanya nganggo hati 500 kurangi 300 bisa ketemunya 0. Anu bapak sekecerahan, aja mikir utang, sampaikan bapak ya, salam sekarang aku, pangapura rusak tilik, duitnya digawa. Pun simpang, wis pokoknya, gue matur baik karo bapakmu, usah mikir nyaur, wis lunas. 500 dikurangi 300 kok 0. Itu kalau hanya pakai matematika kepala, orang ketemu. Kok 500 kurangi 300 kok 0. Malah tambahin bonus. Itu hanya bisa dengan pakai hati. Maka sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat niku bisa nyegah sing kecilan sing munkar. Itu ketika orang sholatnya bisa mengambil pelajaran. Sholatnya tegak, aqamas sholat, aqamus sholat, yuqimunas sholat. Sholatnya tegak, orang mau sekedar yaf'alunas sholat, dilakoni sholatnya, lunas gugur kewajibannya, tidak sampai di situ. Orang-orang yang hebat dan akan tegak di muka bumi, yang akan diberikan kedudukan kokoh di muka bumi, kuat kedudukannya apabila mereka sholatnya tegak. Di masjid itu kalau sholat jamaah, softnya jauh, arwari imam, luruskan, rapatkan, sehingga si kelompok doyok sikile rapet-rapet. Niku sae, ning sing kurang sae, angger wis ning masjid rapet, ning metukang masjid sing nganggo matematika kepala. Orang ana soft. Jadi soft itu di masjid dan di luar masjid. Aqamus sholat, sholatnya tegak. Wa atawuz zakat, dan menunaikan zakat. Yang membuat kuat umat Islam itu kalau wa atawuz zakat, bayar zakat, infak, sedekah. Ini sebenarnya simbol. Orang yang bayar zakat itu adalah simbol suka menolong, suka memberi. Bahasa Cilacapnya nyah-nyong, cangcung, nyah-nyong, nembe nyah, urung ditembung manis nyong. Suka menolong, suka memberi. Bahasa menterenge kesolehan sosial. Jadi zakat kesolehan sosial, sholat kesolehan pribadi. Terus dengan menawi tahajud, wengi-wengi nangis, sujude merbes milih, itu kesolehan pribadi. Sing menikmati yang dengan tok. Tapi Allah tidak cukup meminta hambanya soleh pribadi dan soleh sosial. Caranya zakat. Tidak bisa zakat, infak. Dan ada infak, sedekah. Mana yang mungkin? Jadi kita ini punya kekuatan namanya sholat dan zakat. Kalau sholat dan zakat betul-betul diamalkan, akan menjadi kuat. Kemudian wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Yang membuat umat Islam kuat karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Coba ditirsani surat Al-Anfal ayat 25. Surat 8 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan. Dan jauhilah oleh kalian, peliharalah kalian akan datangnya sebuah malapetaka.
musibah besar. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa, yang zalim secara khusus, tapi orang-orang baik sing seneng ngaji juga kebagian, yang seneng tahajud juga kebagian, yang seneng sedekah juga kebagian, yang suka berdoa, sholat duha juga kena musibah, sama semua kebagian. Waduh, Gusti Allah niku pesen sing padang hati-hati, dijaga anane musibah gede, sing orang wong-wong sing gawe dosa tok, tapi wong-wong sing asik juga kebagian. Aisyah niku nate, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi itu pernah menyatakan, kenapa ana musibah gede kok wong kabeh, sing apik sing ora apik kebagian kabeh. Ternyata sebab utamanya karena banyak orang melihat kemungkaran dan mereka sebenarnya bisa mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mereka tidak mau, mereka diam saja. Maksudnya nopo? Musibah gede niku teka sebab napa? Sebab amar ma'ruf nahi mungkar wis ora nana, wis ora nana sing nglakoni, dados musibah tetap teka. Di dalam hadis riwayat Ahmad sampai diceritakan sewijining kaum sing ana kemungkaran tapi pada orang gelem amal ma'ruf nahi mungkar niku digambaraken seperti orang naik perahu besar membawa bekal sampai di tengah-tengah laut berhari-hari berminggu-minggu, bekalnya mulai tipis. Sing duwe bekal ora gelem bantu sing wis habis, ora ndek banyu ora ndek pangan, kencoten kengelaken. Sing duwe ora gelem rewangi bantu, alasannya iki gawe setitik, wong aku bae ora cukup. Kabeh kok mengatakan begitu. Lah lagi kasa, kian garis semending, aku pangapura ora bisa bantu. Jadi kalau semua orang yang punya mengatakan kiye garis sidik, aku ora bisa tolong, apa yang terjadi dalam hadis itu diceritakan? Orang-orang yang sudah tidak tahan bolongi peraune. Peraune segede itu bolongi supaya banyune mlebu. Ora ketang asin, ora apa-apa. Terpaksa wong sing weruh perahu dibolongi, yang jorna baik. Lah, seperti dosa yang kok kaya orang melu kae. Kalau orang Islam sudah mulai mengatakan maksiat, lah sing lakoni sing dosa, sing penting yang orang melu-melu. Kalau semua orang melihat kemungkaran sama omongannya, sing penting yang orang melu-melu, dosa yang kok kaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kapalnya dibolongi, banyunya melebur, bukan baju. Lainnya bolongannya siji, bolongannya pirang-pirang, kok kapalnya kerem. Sing kerem, sing ten kabeh, sing lagi pikir ya kerem, kayak melu kerem. Sing lagi sholat Tuhan melu kemelem, sing lagi wiridan kemelem, kabeh kemelem. Kenapa bisa kemelem begitu? Kata Aisyah radhiyallahu anha menafsiri surat 8 ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Malapetaka itu datang menimpa semua manusia disebabkan adanya kemungkaran, tapi tidak ada yang mencegah sama sekali. Mandek kabeh. Maka Nabi menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ayo rubah dengan usaha tanganmu.
bukan terkamplengi, tapi dengan usaha, dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisane, tangannya orang mampu, lisane minimal haru-haru nasihat. Fa illam yastati fa biqalbi, tangan ora, lisan ora, yes doa. Saura-orane doa. Kamuka paringan petunjuk wong kare. Tapi Nabi ngendika wadzalika adhaful iman. Weruh kemungkaran kamu dongan tok. Ya apik tapi itu selemah-lemah iman. Masjidnya anyar, lantainya anyar, ujuk-ujuk anak tembelek. Angger mung dongan tok. Ya Allah, moga-moga esuk ora belok maneh. Ya tetep nang kono tembeleke. Oh meningkat nganggo lisan. Lisane mau ngomong tok. Lah masjid anyar-anyar kok ora patut temenan tembelek ayame. Ngomong tok. Sijine tekan malih. Lah kayane sapa piye malah nuduh. Sijine tekan malih. Tak miren di tak miren. Anak masjid-masjid kok tembelek. Kalau semuanya hanya ngomong, itu tetap di situ. Kemungkaran dah hilang. Tapi kalau orang kemudian melihat tembelek di teras masjid yang baru, keramiknya baru, granitnya baru, langsung dibersihkan tanpa nunggu pikiran orang lain kapan, segera dibersihkan, maka bersih. Itulah kemungkaran. Nah, Bapak Ibu, apa maksud saya cerita hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sauban, umat Islam akan menjadi umat yang sangat lemah seperti buih menjadi santapan umat lain, prasmanan. Umat Islam kayak snack, cemilan. Dan yang kedua, saya membacakan Al-Hajj ayat 41. Orang-orang yang akan diberi kedudukan kuat di muka bumi oleh Allah, amalannya 3: menegakkan sholat, membayar zakat, dan amal ma'ruf nahi munkar. Ini adalah 3 perkara yang paling makmur di bulan suci Ramadan. Jadi menyambut Ramadan itu sepilah baik aja kesuwen, burine 5 menit. Jadi yang bulan yang paling makmur dengan pilar-pilar kejayaan Islam, wonten 3 nika pilare: menegakkan sholat, bayar zakat, infak, sedekah, dan amal ma'ruf nahi munkar. Pilar kejayaan Islam ini 3, itu paling subur ada di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW ketika bulan Ramadan telah tiba, maka Nabi menyatakan kepada sahabat, atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah niku napa? Berkah niku ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi karena wong mari kiai, mari ustaz sowan nyuwun berkahipun kiai ustaz, niku maksudnya minta diberikan jalan kebaikan, tambahnya kebaikan. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Sholatnya nambah apike, zakat nambah apike, amal ma'ruf nahi munkar nambah kebaikan. Itu namanya berkah. Syahrul mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang melimpah kebaikan. Berkah juga bermakna ziyadatus sa'adah, bertambahnya kebahagiaan. Jadi berkah itu tambah kebaikannya, tambah kebahagiaannya. Bulan Ramadan itu bulan yang paling subur berkahnya Allah. Sing biasane sholat nang masjid selarik, rong larik, Ramadan muat
kapasitas 200 sing tekan 250 pasang teratak. Ini namanya berkah, syahrul mubarak. Sing biasane kodake kelunting soal iki ora muni buas selusel berarti kertas. Ini kalau kelunting berarti itu kertas. Jadi kebaikan banjir di bulan itu. Sing biasanya maca Quran langka, bos, bar sholat orang badi, orang beli-beli nanti ayo sini masjid, sini deres baca Quran. Yang biasanya orang tahajud hitungan jari, orang bisa didata sebab wengi-wengi ini Ramadan banjir orang qiyamul lail, tarawih penuh. Itulah keberkahan syahrul mubarak, ziyadatul khair. Sing biasanya ngaji seminggu sepisah, masjid tiap pagi kuliah subuh, kuliah qabla tarawih, banjir amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi antara bulan Ramadan dan bulan yang lain paling makmur itu adalah Ramadan. Sendi-sendi kekuatan umat, pilar-pilar kejayaan umat ada di bulan Ramadan. Maka Rasulullah biasanya menyambut kedatangan Ramadan, menganjurkan kepada para sahabat, ayo disambut Ramadan. Ja'a Ramadan, atakum Ramadan, syahrul mubarak. Maka ada istilah tarhib Ramadan, pakai hak. Tarhib. Ada juga menggunakan ghaib, tarhib, roghibah. Pakai tarhib, pakai hak. Rahaba yurahib, tarhiban. Ada istilah marhaban. Jadi orang ngomong nyambut tamu kok marhaban, itu artinya selamat datang, tak enten nirika, saya tunggu kehadirannya, ini sudah datang, selamat datang, kami sangat senang jenengan rabu. Itu marhaban. Atau pakai targhib, ghaib, itu selamat datang menyambut dengan penuh cinta. Jangan pakai hak, tarhib, pakai hak. Kalau tarhib itu artinya ancaman. Tarhib Ramadan, ancaman Ramadan. Maka pakai hak. Kalau saya nganggo bahasa Arab kangelan salah nulisnya malah wis nganggo pajero. Pengajian jelang Ramadan. Larang pajero. Jadi Rasulullah menyambut Ramadan. Itulah cara Nabi menyambut Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Dan Nabi bersama para sahabat sangat berbahagia menyambut Ramadan. Karena berkah, maka tambah kebaikannya dan tambah kebahagiaannya. Ada sebuah doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan hampir tiba. Mari kita baca doanya. Saya membaca, Bapak Ibu menirukan. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam
Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ini diriwayatkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi. Doa Nabi menyambut tanggal 1 Ramadan. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, hadirkan 1 Ramadan. Hilal itu tanggal 1. Hadirkan Ramadan kepada kami bil yumni, dalam hadis riwayat Ahmad, bil amni, dengan aman. Moga-moga Ramadan ketemu kondisinya aman. Aman berarti langkah perang. Moga-moga orang anak perang. Moga-moga orang anak bencana alam. Aman. Aman. Wal iman, moga-moga Ramadan teka nyong imannya lagi waras. Ana sing imannya ora waras. Sebab iman niku yazidu wa yanqus. Iman niku ana kalane kuat, ana kalane lemah. Menguat, melemah, tambah berkurang. Wassalamah, ya Allah, hadirkan Ramadan kepada kami dengan selamat. Keselamatan. Selamat itu bagiannya sehat. Jadi agar Ramadan kudunya cek darah, kalau tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, cek. Kita ingin Ramadan datang kita sehat. Wal Islam, dan dengan Islam mudah-mudahan Ramadan datang keislaman kita haqqa tuqatihi, dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Kita Islamnya lagi sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah cara Nabi berdoa menyambut Ramadan yang akan hadir kepada kita. Ramadan memang 1 bulan, tapi para sahabat membuat Ramadan itu 12 bulan. Setuju Bapak Ibu Ramadan 12 bulan? Puasa terus. Enten iki sing puasanya terus-terusan, puasa Daud. Boten. Walaupun dangu puasa Daud, 3 jam puasa, 3 jam makan. Daud 3 jam. Aku rumangan wis 3 jam dalamane sarap. Mau sarap puasa 3 jam maneh akan siang. Jadi Bapak Ibu sekalian, puasa itu sebulan Ramadan. Tapi para sahabat membuat puasa Ramadannya sebulan, tapi rasanya 12 bulan. Setelah Ramadan Syawal, bulannya Syawal, tapi rasanya Ramadan. Walaupun Syawal masih banyak orang ke masjid, walaupun sudah Syawal masih banyak orang sedekah, walaupun Syawal masih ramai orang baca Quran, walaupun Syawal masih orang banyak tahajud. Ramadan 12 bulan. Pindah bulan Dzulqa'dah. Bulannya Dzulqa'dah, tapi rasanya kayak Ramadan. Subuh penuh. Lu masjid kangelan, aku dan mau syukur kasar banget. Karena apakah penuh masjid. Karena sing kangelan lu masjid mau subuh.
kangelan mangkate. Atau apakah masjid kita bisa penuh? Bisa. Kalau diprogram bisa. Muhammadiyah sekarang sedang menggerakkan masjid. Motonya bukan masjid yang makmur saja, tapi masjid yang makmur memakmurkan. Makmur boten cukup. Masjid makmur itu nggih apik, bersih. Napa malih? Bersih luar jalan. Dalamnya bersih, budi masjidnya bersih. Toiletnya bersih. Aja ngosian awak maring Masjid Muhammadiyah karena PT anyar mambu wangi bareng maring toilet wis sampe maring masjid kaya sama-sama. Jadi tamune gue cara menderenge niku trauma kenapa jan ora patut mambu kotor waduh lunyu arep mambu kok kotor mesti lunyu wis aja paringan namanya. Kalau toiletnya bersih wangi maka orang akan punya kesan agar sholat masjid kayak baik. Kenapa sih mas? Bersih sama lah makan di warung itu kalau melihat belakang kotor walaupun enak aja ngomong maning lah kotor. Inilah pentingnya kita makmur luar jalan. Maksudnya apa? Makmur memakmurkan. Jadi masjidnya penuh kebaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, persis jam 7. Jam 8. Aku diwanti-wanti nang PCM tekan jam 8. Jam 6 tekan jam 7. Orang bisa ya jam 7 tekan jam 8. Nah, jadi pas jam 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya masih satu ronde lagi nanti bersama pengurus PCM dan PCA masih nanti sampai siang. Terima kasih, mohon maaf segala kesalahan. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita kesehatan dan bertemu dengan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian untuk kajian pada pagi hari ini. Memang di belakang sudah ditulisi backdropnya berbeda. Kemarin gambarnya kepala sekolah. Nah ini diganti dengan harapan ya seperti ini. Nah kemudian memang untuk backdropnya saja yang dirubah, tapi suasananya masih sama karena memang perlu dukungan dari semua pihak. Mungkin ada yang tanya sambil siapa belum itu di belakang sambil nunggu persiapan. Monggo kalau ada yang tanya. Dari ibu ada enggak? Baik. Nuhun sewu Pak, zaman dulu mohon nanti dilanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz tadi hubungannya dengan pengembangan masjid-masjid khususnya melalui lembaga pengembangan cabang nanti sekarang kan ditambah masjid begitu. Saya mengamati pernah mendengar dari yang sumber ada kriteria unggulan masjid-masjid Muhammadiyah. Mohon
kiranya bisa menyampaikan ya. Kalau nggak salah ada 16 itu, 16 unggulan, kriteria unggulan masjid Muhammadiyah. Mungkin ya sedikit kami ingin mengetahuinya itu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Habib langsung saja biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ibnu yang telah menyampaikan tausiahnya. Saya ingin menyoroti dua hal, Pak. Pertama, masalah Ramadan. Ramadan itu berulang setiap tahun dan hari ini tinggal 5 atau 6 hari lagi menuju ke Ramadan. Kita akan memasuki tahun 1446 Hijriah, Ramadan yang akan datang ini. Namun dari sekian banyak Ramadan sejak Nabi menyampaikan risalah Islam sudah 1500 tahun, ternyata Islam di Indonesia semakin ke arah sini semakin memburuk. Artinya walaupun jumlah Islamnya banyak, tetapi seperti buih di dalam lautan. Apakah ini salah satu kegagalan kita selaku umat Islam, terutama para kiai atau para tokoh Islam di dalam menyampaikan risalah keislaman, sehingga walaupun Ramadan berulang-ulang dan itu sering diulang-ulang tentang masalah fastabiqul khairat, namun umat tidak begitu saja menjadi baik, bahkan menjadi rusak. Bahkan sekarang ini demo-demo masih berlangsung karena kegagalan dalam memimpin negara. Mohon penjelasannya pertama, Pak. Yang kedua, apakah dengan tadi disebutkan yang namanya penyakit wahan atau penyakit ubud dunia itu hanya terjadi pada akhir-akhir ini saja, atau setelah kita ditinggalkan Rasul, atau pada saat Rasul masih hidup penyakit ini tidak ada? Artinya semakin lama kita ditinggalkan oleh Rasul, penyakit yang namanya al-wahan ini akan semakin membesar. Mohon penjelasan, Pak, sehingga akan merusak tentang keislaman kita yang tidak kita inginkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 saja, ya. Nanti habis 2 kemudian langsung sarapan. Monggo. Terima kasih. Ada lagi? Moga satu lagi. Langsung aja, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PLN Bulgaran Cilacap untuk menyampaikan masalah kaitannya dengan puasa Ramadan. Biasa yang kita laksanakan dan alhamdulillah sudah berjalan bertahun-tahun. Yang akan saya tanyakan adalah masalah tata cara kita untuk melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan, terutama tentang sholat. Sebagaimana biasa kita lakukan, yaitu pelaksanaan sholat tarawih kita lakukan setelah selesai sholat isya bersamaan, dan setelah itu adalah kita lakukan ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya selesai, biasanya juga sebagian ada yang melaksanakan sholat iftitah untuk pemanasan sebelum kita lakukan sholat tarawihnya. Dan setelah itu adalah kita lakukan mungkin ya kalau menurut ketentuan yang ada, karena itu sudah merupakan budaya, kalau akan kita lakukan sholat tarawihnya itu biasanya kalau mereka itu kadang ada yang menyampaikan aba-aba. Kalau misalkan sholat yang dilaksanakan oleh PRN Cilacap Selatan itu biasa 4 rakaat dan ditambah dengan 3 rakaat salam, yaitu sholat witir. Yang saya tanyakan adalah apakah ada bacaan di antara tarawih setelah kita sholat tarawih selesai 4 rakaat, terus itu ada bacaan doa seperti asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah dan lain-lain, dan setelah itu ada bacaan setelah sholat witir selesai di subhanallah, dan
bacaan setelah Fitr, Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus dan seterusnya. Saya mohon kepada Bapak Ustadz itu yang menurut tuntunan yang sebenarnya itu yang bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, masjid unggulan. Muhammadiyah sudah menetapkan masjid unggulan atau masjid percontohan. Diharapkan setiap PDM ada satu, setiap PTM ada satu. Satu masjid unggulan. Untuk apa? Untuk ditiru masjid yang lain. Nah itu. Kemudian kriterianya apa saja? Yang pertama, tanah wakaf milik Muhammadiyah. Jadi sertifikat masjid itu tanahnya adalah milik Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, SK takmir oleh Muhammadiyah. Jadi aja ngangkat dewek. Masjid Muhammadiyah takmirnya dengan SK Muhammadiyah. Masjid Ranting SK-nya saking Ranting. Masjid PCM SK-nya dari PCM. Seperti saya di Purwokerto Masjid 17 depan rumah sakit geriatri itu masjid milik PDM, SK-nya oleh PDM. Jadi tidak ada Masjid Muhammadiyah mulai sekarang ngeskani dewek. Ini pengurusnya sama Mr. X, sing ngangkat siapa? Ya takmir dewek. Nggak boleh. Takmir diangkat oleh Muhammadiyah. Itu kriteria yang ketiga. Kemudian ada yang ketiga, ada identitas masjid tampak. Ada nama masjidnya dan ada tulisan Muhammadiyahnya. Misalnya Masjid At-Taqwa, bawahnya tulisan Muhammadiyah Ranting mana. Di Kalimantan ada masjid yang sangat besar, namanya Masjid Al-Jihad di Banjarmasin. 2 lantai, jamaahnya rata-rata tiap hari 5 waktu itu 500. Itu laki-lakinya tok 500, belum putrinya. Tiap 5 waktu jumlahnya segitu. Rame. Kalau Ahad pagi di masjid itu yang hadir 5.000. Infaknya sekali pengajian 25 juta gak pernah kurang. Lebih tak sering. Untuk mawon sekali pengajian pagi selawe timnas setahun timnas. Dan kas masjidnya itu miliaran. Punya ambulan 5, yang 2 mobil jenazah. Salah satunya mobilnya Alphard, mobil ambulan Alphard. Kenapa kok mobil ambulannya banyak, jenazah mobilnya ada? Karena masjid itu laris untuk nyolati jenazah setelah sholat, mirip Masjid Nabawi. Jadi pas sholat zuhur ya diababani sholat jenazah, meninggal dunia bapak ini alamat sini. Jadi walaupun rumahnya 5 km, 10 km dari masjid, bahkan ada yang lebih, mereka minta disolati karena masjidnya punya program menyediakan atau melayani, memandikan, mengkafani, mensolati sampai mengubur di pekuburan khusus. Ya ada infaknya juga. Kalau orang kaya infaknya gede itu. Orang kaya mestinya beres, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Jadi masjidnya selalu ramai. Kemudian yang keempat, amaliyahnya menyesuaikan dengan himpunan putusan tarjih. Cara ngimaminya, cara sholatnya, materi kultumnya itu mengacu ke tarjih.
Berikutnya yang kelima, memiliki izin. Jadi sedapat mungkin masjid-masjid Muhammadiyah itu resmi ya. Kemudian yang berikutnya menyelenggarakan pengajian rutin, bisa mingguan, bisa harian. Menyelenggarakan dakwah digital. Nah ini perlu bocor no. Masjid harus ada pengajian esok di share lewat apa bayar HP ini pada moni. Masjid bisa menyebarkan materi dakwah lewat media sosial. HP-HP-nya bermanfaat dan jamaah, laptopnya bermanfaat. Jadi dakwah digital. Berikutnya masjid jumlahnya kalau sholat rutin minimal kalau masjid ranting 30 orang yang sholat rutin. Kemudian di masjid itu ada program pemberdayaan ekonomi. Jadi kasnya masjid itu tidak hanya dipakai untuk ngopeni tembok masjid tok, tapi juga ngopeni temboknya jamaah. Sing kangelan ekonominya dibantu. Ada program pemberdayaan ekonomi. Berikutnya masjidnya ramah lingkungan, maksudnya bersih, indah, rapi. Berikutnya masjid ramah orang-orang yang berkebutuhan khusus. Masjidnya api, tapi kursi roda kangelan munggah. Kursi api. Niko kampus-kampus sing pada akreditasi di rumah sakit, terutama kampusnya apik, tapi trap-trapannya tanggane munggah lantai dhuwur, orang ana sing nggo liwat kursi roda, ora sida apik. Jadi ramah difabel, ramah orang-orang yang berkebutuhan khusus. Masjidnya apik, kursi bae orang anak. Orang-orang sepuh yang kesulitan sholat, sujud, ruku, waduh ini kasihan. Siapkan kursi. Ada anak-anak terbina di situ. Jadi masjidnya bukan kosong dari anak-anak, tapi ada pembinaan anak-anak, ramah anak. Berikutnya remaja masjid, juga ada pemberdayaan remaja masjid. IPM itu adalah anak-anak remaja. Yang berikutnya di masjid itu sudah mengelola uang dengan lazismu. Nah, jadi mengelola uangnya dengan lazismu. Kemudian memiliki imam marbot dan muadzin tetap. Banyak itu masjid Muhammadiyah yang bagus fisiknya, tapi imamnya urung nemu nih. Jadi kita cari masjid, otomatis cari imam tetap, muadzin tetap, marbot tetap, minimal satu-satu. Sekarang ditambah satu lagi, perpustakaan masjid. Itu masjid unggulan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang apakah Ramadan ke Ramadan hasilnya begitu saja bagaimana? Kalau saya komentarnya, itulah kasih sayang Allah dari Jumat ke Jumat. Kalau orang Jumatan harus semangat, semangatnya kuat tahan sampai Jumat depan. Jadi ngecas HP, ngecas iman, ngecas semangat beribadah itu Jumat ke Jumat. Kalau Jumatannya bagus,
kuat sampai Jumat berikutnya tetap semangat. Dari Ramadan ke Ramadan. Nah, itulah kasih sayang Allah. Cuma banyak yang lewat toh. Ramadan lewat ya lewat. Kemudian apa yang kedua Pak tadi? Ya hubungannya dengan ini ya Pak. Apa? Enggak itu. Oh, Itu tadi pemimpin semakin jelek, kemudian kita banyakin wahan gitu loh Pak. Semakin Iya. ditinggal Nabi semakin subur. apakah di zaman Nabi wahan sudah ada? Ada ya. Orang-orang bakhil di zaman Nabi ada. Dia wahan, bakhil, hubud dunia, berlebihan mencintai dunia. Jadi yang dikatakan Nabi, zaman Nabi pun sudah ada. Maksiat zaman Nabi juga ada. Nah, itu maka apakah sekarang tambah berkembang? Ya, bisa naik, bisa turun itu maksiat. Kemudian tentang Ramadan ini, apakah ada doa khusus? Ya, hadisnya banyak Pak, yang menganjurkan setelah selesai sholat malam itu baca syahadat, ada hadisnya. Yang menganjurkan banyak istighfar, ada. Yang menganjurkan membaca Subhanal Malikil Quddus juga ada. Semua ada ya. Yang jadi persoalan adalah cukup dibaca masing-masing. Supaya apa? Supaya ada kekhusyukan. Jadi kalau saya di masjid saya jalan tengah Pak, ya 10 hari pertama sih bareng-bareng dibimbing, tapi 10 hari kedua 10 hari kita sudah jalan sendiri-sendiri. Selesai witir ya sudah masing-masing. Sebab kalau dibimbing panjang nanti semuanya ada sih. Apakah ada sholat apa iftitah ada, tarjih mengajarkan. Cuma kalau mau bareng-bareng apa sendiri-sendiri itu teknis. Bareng-bareng juga boleh, karena Nabi tidak melarang sholat sunnah itu dalam qiyamul lail itu berjamaah. Nah, iftitah itu kan kalau sudah tidur, enggak juga. Dua-dua apa empat-empat, dua-duanya dianjurkan. Jadi di dalam tarjih itu ada perkara-perkara yang tinggal milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan pertama. Boleh. Pilihan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga, empat, tiga. Yang mana kalau rankingnya? Saya baca ranking hadisnya 4-4-3. Karena itu Aisyah. Rasulullah itu sholat malamnya di rumah, hanya beberapa kali di luar rumah, di masjid maksudnya. Lebih banyak di rumah. Dan yang tahu malamnya Nabi di rumah ya istri beliau Aisyah. Maka hadis sholat malam atau tarawih dengan 4-4-3 ranking 1 hadisnya Aisyah. Sedangkan 2-2-2-2-3 itu juga dipakai oleh Muhammad, yaitu ranking 2 hadisnya Ibnu Umar. Jadi soal salam mau pakai yang mana pilihan, soal tarawih mau yang mana itu pilihan. Tapi diharapkan jangan merubah yang sudah jalan. Karena meyakini yang 2-2-2-2-3 merubah yang sudah jalan 4-4-3, itu jangannya gawe ribut. Wong anu pada loro nek. Lu kan tarjih mengajarkan, iya tapi di sini jalannya 4-4-3 sudah.
Nggak usah dirubah-rubah kok, gaya perkara kok. Sering saya dilapori, Pak, ini datang ini Ustadz baru Pak, baru pulang dari Kairo Pak, baru pulang dari Madinah Pak, pengurus Muhammadiyah juga dia Pak, ini merubah Pak, biasa 4-4-3 jadi 22-22-3, biasa 22-22-3 dirubah jadi 4-4-3, gen. Sudahlah itu, apa yang biasa dilakukan yang sesuai target lanjutkan, tidak usah dirubah-rubah, nanti ribut. Anu barang oli kafe ribut. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dirubah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kalau orang ribut ya apa-apa. Harus sholat kan orang ribut. Harus sholat. Harus sholat. Harus sholat ribut. Saya kira cukup. Oh, maaf, tadi Pak yang pertanyaan saya pertama belum dijawab Pak. Oh iya. Itu yang tadi masalah apa namanya dalam kita menghadapi Ramadan, tiap hari kan kita di Ramadan kan berfastabaqul khairat. Namun kenyataannya kondisi keislaman kita semakin ke arah sini semakin jelek, artinya semakin memburuk. Buktinya banyak demo-demo di Jakarta, di Cilacap, di tempat lain. Apakah ini kesalahan konsep dari kita para ustadz atau para tokoh-tokoh Islam dalam Demo menyikapi itu itu? tidak selamanya jelek. Oh gitu. Ya. Bahkan undang-undang melindungi demo itu. Jadi undang-undang demo itu ada aturannya. Nah, penyebab demo itu sendiri loh Pak. Nah, jadi sebenarnya yang kita hadapi itu hanya kasuistik. Mungkin di tempat jenengan begitu, di tempat lain tidak. Di tempat lain tidak baik, di tempat jenengan baik. Gitu. Tetapi yang namanya ya Ramadan ke Ramadan, fastabiqul khairat itu memang bagian dari ikhtiar kita untuk merubah yang lebih baik. Jadi kalau menghadapi perkara yang menurut kita semakin tidak baik, itulah dakwah kita untuk terus berbuat supaya tetap baik. Jadi menghadapi problem kita rubah, itu bukan problem tetapi peluang. Itu peluang kita beramal soleh, peluang kita berdakwah, peluang kita memperbaiki. Insya Allah kalau begitu semua kita akan merasa tidak terlalu stres. Oh kita ini parah temen ya, dan kita tambah parah ya. Oh ini peluang ini peluang ini gitu. Beda ceritanya. Bukan salah konsep Pak? Atau bisa salah konsep, bisa tidak. Oh gitu. Ya. Bisa saja salah konsep. Terima kasih. Sudah siap ini? Oh, bisa sudah siap ini. Terima kasih. Cukup ya. Monggo sing Badiano ambil di belakang. Mari kita tutup dulu untuk majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Monggo.